Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dita Ramadina dari kelas BBM 02. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil riset bersama kelompok saya mengenai riset kualitas pelayanan salah satu toko premium di Balikpapan, yaitu Kanas Kitchen. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan Kanas Kitchen terlebih dahulu, di mana Kanas Kitchen ini merupakan toko premium di Balikpapan yang menjual snack, dessert, dan juga cake. Kanas Kitchen pun juga memiliki tagline, yaitu hadirkan cinta di setiap rasa. Kanas sendiri berdiri sejak tahun 2016 hingga saat ini. Lokasi Kanas ada di Ruko Wika A1 nomor 3 seberangnya Rumah Sakit Hermina, Kota Balikpapan. Kanas Kitchen tidak hanya menjual secara offline, tetapi juga mempromosikan secara online, baik itu di Facebook, di Instagram, WhatsApp, dan juga marketplace seperti GoFood. Selanjutnya, apa sih alasan kami memilih Kanas sebagai objek riset kami? Jadi alasan yang pertama adalah karena kami melihat adanya feedback yang baik, salah satunya dari media sosial yaitu Instagram. Kami melihat komentarnya, like-nya, view-nya, ternyata tanggapannya baik terhadap Kanas Kitchen. Disinilah kami penasaran dan ingin mencari tahu bagaimana sih pelayanan dari Kanas ini, apakah sama seperti yang disampaikan oleh customer-nya di media sosial. Kemudian yang kedua adalah banyak diminati juga oleh masyarakat, salah satunya sendiri teman rekan kerja di kantor yang banyak menyukai Kanas Kitchen, baik itu untuk cemilan ataupun pesanan ketika ada acara. Bahkan meeting pun sangat sering untuk memesan di Kanas Kitchen. Selanjutnya, bagaimana pelayanan Kanas Kitchen secara offline? Yang pertama, memberikan ucapan selamat datang. Ketika customer masuk, karyawannya pun salah satunya memberikan ucapan selamat datang. Kemudian yang kedua, aktif dan cepat tanggap dalam melayani. Ketika masuk, langsung ditawari ingin kue yang mana, tanpa harus menunggu lama. Dan yang ketiga, metode pembayaran yang lebih mudah. Tidak hanya menggunakan debit, cash, QRIS, dan juga bisa pembayaran lainnya. Selanjutnya, bagaimanakah pelayanan Kanas secara online? Secara online sendiri, Kanas Kitchen tersedia di GoFood dan juga ada admin Kanas di WhatsApp. Dan Kanas Kitchen pun juga menyediakan admin khusus bagi customer yang ingin memberikan saran, kritik, ataupun masukannya terhadap pelayanan Kanas Kitchen ataupun produknya. Kemudian kami mencari tahu bagaimanakah Kanas Kitchen berdasarkan ulasan Google. Kami melihat ternyata kami dapatkan ulasan-ulasannya ini selalu diberikan bintang 5 dan juga memberikan feedback yang sangat baik terhadap Kanas Kitchen, baik dari pelayanan, packaging, produk. Di mana salah satu customer bernama Ini Kuswinda mengatakan mantap deh pokoknya, pelayanannya ramah, aneka kuenya enak, jadi pengen diborong semua. Selanjutnya, kami pun juga melihat berdasarkan ulasan GoFood, di mana
Bintangnya pun juga diberikan 5 terkait Kanas Kitchen. Baik itu dari pelayanannya, diskon yang diberikan, packaging, dan sebagainya. Kemudian kami juga melakukan kuesioner, di mana berdasarkan tingkat kepuasan sendiri kami memberikan pertanyaan mengenai puaskah terkait waktu pelayanan yang diberikan oleh karyawan Kanas setelah penyelesaian transaksi. Ternyata rata-rata jawabannya puas banget dan juga puas. Kemudian juga terkait tingkat responsivitas karyawan Kanas, ternyata rata-rata pun juga lebih cenderung mengatakan bahwa puas dan juga puas banget. Di sini terlihat tingkat kepuasan dari para customer terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kanas. Kemudian masih mengenai tentang tingkat kepuasan di kuesioner, mengatakan apakah produk Kanas ini memenuhi atau melebihi harapan Anda. Ternyata ada yang memenuhi, bahkan bisa melebihi dari ekspektasi mereka. Kemudian juga mengenai berapa kalikah Anda mengunjungi Kanas Kitchen, ternyata rata-rata jawabannya dan yang lebih banyak adalah sering sekali. Ini pun bisa dikategorikan sebagai pelanggan Kanas Kitchen. Kemudian berdasarkan tingkat pelayanan, bagaimana Kanas Kitchen ini melayani Anda? Ternyata sangat baik dan juga baik. Tidak ada yang cukup, tidak ada juga yang kurang. Kemudian kami memberikan pertanyaan yang jawabannya bersifat deskriptif, di mana bagaimanakah penilaian Anda terkait kejelasan informasi yang diberikan oleh karyawan Kanas? Jawabannya sangat jelas, cukup jelas, informasinya detail dan sangat baik. Masih dengan tingkat pelayanan, mengenai seberapa puaskah Anda dengan tingkat responnya karyawan, ternyata rata-rata puas terhadap pelayanan Kanas. Dan juga sejauh manakah karyawan ini mampu mengatasi situasi atau keluhan. Dan ternyata customer yang mengisi kuesioner kami ini belum pernah melakukan komplain, keluhan, dan memberikan saran. Tetapi salah satu customer Kanas di sini pun juga dapat memprediksi pasti dapat diatasi dengan baik karena SDM-nya tuh banyak dan juga totalitas dalam memberikan pelayanan. Kemudian kami tidak hanya menutup sampai di kuesioner, kami juga melakukan wawancara yang menjadi pelanggan Kanas. Di mana di sini ada atas nama Gaby yang mengatakan pelayanan Kanas itu baik, tidak neko-neko, sistemnya juga sudah rapi. Dan begitu juga yang dikatakan oleh Puput mengenai pelayanan di Kanas ini sudah cukup bagus, dilihat dari SDM-nya yang juga sudah banyak, karyawannya yang ramah dan baik, kemudian juga bisa menghandle masing-masing customer jika ramai. Dari beberapa ulasan yang telah kami dapatkan, baik itu dari Google, dari GoFood, dari kuesioner, bahkan sampai dengan wawancara, ternyata memang benar pelayanan Kanas Kitchen ini sudah baik yang dipandang oleh para customer dan juga pelanggan Kanas Kitchen. Lalu, apakah strategi Kanas Kitchen ini untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada customer-nya? Di sini kami sudah melakukan wawancara bersama owner Kanas Kitchen, yaitu Ibu Maya, yang mengatakan bahwa pelayanan yang baik itu sangat penting karena customer senang dilayani dengan baik.
Dan di sini karena selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun strateginya yang pertama, melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Di sini karyawan dari Kanas Kitchen selalu berusaha untuk sepenuh hati memberikan pelayanan kepada customer mereka. Mulai dari awal disambut dengan baik, kemudian pada proses pemilihan kue, pengambilan kue dilayani dengan baik, sampai dengan pembayaran dan ucapan penutup terima kasih. Di sini karyawan Kanas melayani dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, memiliki SOP produk. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Maya, owner dari Kanas Kitchen, bahwa setiap jenis produknya ini memiliki SOP produknya masing-masing. Contohnya saja seperti dari bahan baku. Jadi dari contohnya kue risoles memiliki tepungnya berapa gram, tetapi berbeda juga dengan puding, gulanya berapa gram, tepungnya berapa gram. Nah, dari situlah yang membedakan antara bisnis lain dengan juga dari Kanas, di mana Kanas selalu berusaha untuk mempertahankan rasa agar bisa selalu memberikan yang terbaik kepada customer-nya melalui produk. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu berempati dan juga menempatkan diri sebagai konsumen. Kanas Kitchen, karyawannya selalu berusaha untuk menempatkan diri dan mereka menjadi seperti apa yang dirasakan oleh konsumen. Ketika konsumen membutuhkan bantuan, karyawannya pun merasa bagaimana jika saya berada di posisi konsumen. Itulah salah satu strategi Kanas juga yang selalu berusaha empati dan menempatkan diri sehingga karyawan Kanas selalu cepat dan tanggap aktif melayani pelanggan. Dan yang terakhir adalah Kanas Kitchen selalu terbuka, tidak menutup saran, tetapi membuka, baik itu saran, kritik, komplain, keluhannya semua disampaikan. Karena Kanas Kitchen percaya saran itu adalah yang bisa membantu Kanas Kitchen menjadi lebih baik. Ini pun juga menjadi perbedaan dengan toko kue lainnya, bukan? Dan setelah kami melihat dari berbagai ulasan yang ada, kami pun juga dapat melakukan analisis, yaitu SWOT, baik dari kekuatan, yang mana kekuatannya adalah pelayanannya tadi yang baik, kemudian juga rasa dari produknya ya berkualitas dan juga enak, bervariasi, dan juga tempatnya yang bersih. Kemudian dari kelemahan yang kami dapatkan dari ulasan yang ada, harganya masih pricey karena sebagian juga ada yang mengatakan seperti itu, harganya lebih mahal dibandingkan bisnis yang lainnya. Untuk opportunity sendiri yang menjadi peluang Kanas adalah bisa membuka cabang, di mana salah satu ulasan yang saya baca mengatakan bahwa Kanas ini menjadi favorit mereka ketika ke Samarinda, membawakan oleh-oleh keluarganya. Ini pun juga bisa menjadi peluang Kanas. Dan juga Kanas bukan hanya sebagai cemilan dan juga jajanan, tetapi juga bisa menjadikan peluang Kanas untuk membuka pesanan-pesanan. Dan yang menjadi ancaman adalah perubahan dari selera konsumen ketika ada suatu kue yang tren, kemudian juga persaingan dengan bisnis-bisnis toko kue lainnya. Dari riset analisis terkait Kanas Kitchen, dapat disimpulkan bahwa saat ini sebenarnya Kanas sudah memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik.
dilihat dari data-data yang ada. Tetapi saran yang dapat kami sampaikan kepada Kanas Kitchen adalah tetap konsisten dan juga mempertahankan kualitas pelayanannya yang saat ini sudah baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah kolerasi antara etika, layanan, kepada konsumen terhadap suatu keberhasilan ataupun kesuksesan karir. Menurut saya, kolerasinya adalah sangat erat dan juga sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesuksesan suatu usaha ataupun karir. Mengapa? Karena yang pertama, layanan yang baik adalah salah satu faktor dan kunci keberhasilan suatu usaha. Ketika kita berbelanja di suatu usaha, suatu toko, kita tidak hanya membeli produk ataupun jasa, tetapi juga merasakan experience, mendapatkan pengalaman setelah berbelanja di toko tersebut. Ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik, maka akan memberikan stigma yang positif. Tetapi kebalikannya, ketika kita memberikan pelayanan yang buruk, maka akan memberikan stigma yang negatif dan customer tersebut mungkin tidak akan kembali lagi ke suatu toko tersebut karena sudah mengetahui mendapatkan pengalaman yang buruk di toko tersebut. Tapi jika kita memberikan stigma yang positif, memberikan pelayanan yang baik, disinilah salah satu keberhasilan usaha. Kenapa dikatakan keberhasilan? Karena pelayanan yang baik maka akan membuat customer merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa selalu ingin kembali ke toko tersebut. Ketika kembali customer berulang-ulang dan kemudian customer akan menjadi pelanggan, tentu akan meningkatkan revenue suatu usaha tersebut, bukan? Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu pelayanan yang baik itu bisa menciptakan keberhasilan usaha. Dan yang kedua, layanan pelanggan adalah cerminan kualitas perusahaan. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, itulah kualitas perusahaan atau usaha kita. Ketika kita ingin dipandang baik, maka kualitas perusahaan tersebut baik. Tetapi jika dipandang buruk, pelayanannya buruk, maka disitulah juga kualitas perusahaannya perlu dipertanyakan. Nah, sehingga dapat saya simpulkan bahwa sangat kaitannya layanan terhadap kesuksesan karir, di mana salah satu kunci keberhasilan memanglah dari memberikan pelayanan yang baik. Di sini pun juga didukung dengan saya membuat survei di grup teman-teman saya sendiri yang memberikan pertanyaan, menurut kalian penting yang mana sih kalau kalian sebagai customer, pelayanan kah, harga kah, atau produk? Ternyata paling banyak menjawab pelayanan. Di sini pun juga diungkapkan oleh salah satu teman saya yaitu Musda, bahwa pelayanan itu paling nomor 1. Mau harganya mahal, kalau pelayanannya the best, pasti orang-orang bakalan mau kembali lagi. Dan itu adalah salah satu bukti kolerasi antara pelayanan yang baik akan menciptakan suatu kesuksesan dan keberhasilan suatu usaha maupun karir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.